Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari kejuaraan dunia antar tim Rapid dan Blitz 2025 hari keempat sesi Blitz babak eliminasi. Dan di video tadi pagi kita ulas permainannya Hikaru Nakamura yang dihajar oleh bocah 13 tahun. Sekarang kita ulas permainannya bocil lagi kawan. Kali ini dari Faustino Oro. Ya, ini merupakan game requestan kawan-kawan di kolom komentar di video tadi pagi. Dan game yang akan kita ulas ini saat si bocil ini melawan raksasa catur dunia Iyane Boniachi kawan. Di babak kelima, di babak penyisian Blitz hari pertama. Iyane Boniachi ini baru datang di sesi Blitz, sesi Rapid kemarin lusa, nggak main kawan. Dan Faustino Oro ini sesi Rapid main, sesi Blitz main. Sesi Rapid dia memetik 5 kali menang, 5 kali remis, dan 2 kali kalah. Memetik 6 poin dari 12 game yang dia mainkan. Sedangkan di sesi Blitz di babak eliminasi ini dia mencatatkan 5 kali menang, terus 3 kali remis, dan 3 kali kalah. Memetik 7,5 poin dari 12 game yang dia mainkan. Tim Faustino Oro di babak penyisian Blitz hari pertama gagal lolos ke babak knockout kawan. Sedangkan timnya Iyane Boniachi WR Chess lolos ke babak knockout. Langsung saja keduanya ini berjumpa di babak penyisian Blitz hari pertama pada babak kelima atau game kelima. Mereka bermain dengan sisilah defense kawan, dan sisilah terbuka dimainkan oleh Iyane Boniachi dan melanjutkan ke permainan Knight Dove. Kalian tahu ya, pilihan utama Knight Dove ya gajah G5 kawan, ataupun juga gajah E3, gajah E2, gajah C4 ya. Faustino Oro memilih salah satunya. Ini adalah variasi English Attack. Keluarkan gajah gelap terlebih dahulu. Untuk provokasi ya kuda ini, kalau kuda G4 ini juga salah satu langkah kuat kawan buat hitam. Kalau kalian ingin merespon gajah E3 ini, gajah tarik mundur ke petak C1 ataupun ke petak G5. Tapi di sini mereka bermain di jalur utama English Attack gajah E3 ini. Pion E5. Langkah bagus dari Iyane Boniachi. Kebanyakan kuda tarik mundur ke petak B3, pilihan keduanya kembali ke petak F3. Kalau ke petak F3 kawan biasanya akan jadi seperti ini. Inilah yang dipilih oleh Faustino Oro ya. Maaf, keliru, harusnya saya tunjukkan variasi yang lain, yaitu kuda B3. Pilihan utamanya sebanyak 13.000 game memainkan kuda B3. Kalau kuda ke F3 hanya 3.000-an game kawan. Jadi ini pilihan yang paling favorit. Biasanya akan dilanjut gajah E6, kemudian ada pion F3 ya. Untuk persiapan serangan badai pion sayap raja kawan, juga kontrol petak G4 supaya tidak diganggu oleh kuda gajah E3. Kemudian hitam lanjutkan dengan gajah E7, menteri D2, hitam rokade pendek, putih rokade panjang kawan, yang akan diikuti pengembangan kuda BD7. Nah, putih mulai melancarkan serangan badai pion sayap raja dengan pion G4. Hitam juga tidak akan kalah dengan pion B5-nya. Pion G5 langsung, begitu juga dengan hitam dengan pion B4. Kemudian kuda mundur ke E2 atau kalian lanjutkan caplok-caplok ya silakan kawan ya, caplok-caplok di sini. Tapi kalau manusia kebanyakan tarik mundur ke petak E2, kemudian kuda mundur ke E8, petak terkuat daripada petak H5 ini juga masih direkomendasikan kawan. Saya akan sedikit lanjutkan lagi, pion F4, pion A5, pion F5, pion A4, pion ambil gajah, pion ambil kuda, pion pukul pion F7 cek, ambil balik oleh benteng, dan raja geser. Dan biasanya hitam akan melanjutkan untuk pion B pukul pion C2. Kalau pion B pukul pion A2, inilah maksud raja tadi geser. Bersembunyi di balik pion ini cukup merepotkan buat hitam ya. Oke, itulah jalur kuda B3 kawan. Tapi Messi Oro ini melangkah kuda F3 pilihan kedua. Dan beberapa langkah berikutnya mereka melanjutkan ke langkah-langkah teori gajah E7, gajah C4, rokade pendek hitam, gajah B3. Kemudian ada gajah E6 menantang pertukaran, dan di sini rokade pendek, tidak lagi rokade panjang dari Faustino Oro. Menteri C8. Paling banyak di posisi ini kawan ya hitam melanjutkan dengan pengembangan kuda C6 atau dengan pion B5. Tapi dengan menteri C8, apakah mengawasi peta H3? Jika pion ini didorong, apakah akan disikat? Juga untuk ya mengawasi gajah kalau terjadi pertukaran ataupun juga kawal lajur C. Kalau sekarang melakukan pengorbanan seperti ini kawan, kurang dukungan, percuma, kurang dukungan. Kurang dukungan. Belum saatnya juga melakukan gebrakan seperti ini. Tapi Faustino Oro bermain di sisi menteri saja dengan pion A4. Ada kuda BD7 melanjutkan pengembangan.
kemudian pion A5 dan benteng E8. Lanjut Yani Punyaci. Faustino Oro dengan pion H3, kemudian pion H6, sama-sama kontrol peta G4, G5 masing-masing. Menteri E2 berikan tempat bagi salah satu bentengnya menuju pusat, yang jelas sepertinya benteng F ini ya, yang akan keluar terlebih dahulu. Dan Menteri C6, lanjut Yani Punyaci. Kemudian Gajah 4 kawan, langkah bagus untuk mengusir menteri supaya tidak mendukung kudanya untuk incar peta E4 ini. Langkah kuatnya kawan. Tapi Faustino Oro melangkah dengan kudanya ke D2 untuk berikan backup bagi pion E4 dan sudah saatnya caplok gajah B3 menurut engine kawan. Nah, di sini mungkin nanti akan diambil balik menggunakan pion C ya untuk tetap kawal pion ini. Tapi Yanipo memilih dengan langkah benteng A C8. Benteng FD1. Masih gajah 4 tadi juga salah satu opsi. Oke, benteng FD1 pilihan Messi Oro. Dan akhirnya Yanipo menukarkan gajah per gajah, ambil balik menggunakan pion kawan supaya kuda ini tetap ya mengawal pion E4. Yanipo berhasil merusak struktur bangunan pion dan dia mulai dobrak peta pusat dengan pion D5. Jual, beli, ambil, menteri caplok kembali. Dan di sini kawan ada taktik yang brilian dari Yani Punyaci. Ups, salah. Taktik brilian dari Faustino Oro. Kalian tahu apa? Rudal meluncur, ambil pion H6, cop. Tidak berani ambil kuda F6. Kalau diambil, maka cek di sini kawan. Cek di sini ya, tempo, dan coba lihat kombinasi benteng menteri akan mendapatkan ganti di peta D7 ini. Kuda siap lompat juga peta D4, discover tag pada menteri, pada kuda nanti ke depan. Jadi Yanipo melangkah kuda F6 terlebih dahulu, kemudian kuda C4 discover tag pada menteri. Menteri B5 mengincar pion di sini. Ada gajah E3. Menteri ambil pion B3 dan kuda caplok pion E5. Faustino Oro masih unggul satu pion. Ada tantangan gajah C5. Faustino Oro menantang pertukaran menteri. Terjadi jual beli menteri di sini, diikuti gajah di situ, ambil balik oleh kuda. Dan benteng E5 untuk menekan pion yang di sini kawan, siap angkat ya. Dua benteng ini mungkin ada benteng D4, benteng B5. Jaga pion, pressure pion di sini. Faustino Oro dorong maju pion B4. Ada pion B6, pion pukul, benteng ambil balik. Kemudian pion G4. Disarankan engine paling kuat atau dengan pion H4 dulu. Pion G3 juga bagus. Faustino Oro membuat tantangan seperti ini. Menantang pertukaran kuda. Caplok, ambil, benteng ambil pion B4. Faustino Oro mendapatkan ganti benteng ambil pion A6. Faustino Oro masih unggul satu pion. Tapi keunggulan satu pion berada di sayap raja yang sama. Dekat dengan raja lawan. Kebanyakan menghasilkan game remis. Apakah ada langkah-langkah blunder? Kita lanjut dengan benteng B C4. Faustino Oro, benteng mundur ke D1, benteng C1 menantang pertukaran, benteng satunya mundur juga. Akhirnya benteng pukul benteng A1, ambil balik. Ya, permainan seperti ini bisa kita tebak akan berakhir miss. Kita berada di langkah ke-35, kontrol waktu hanya jauh berbeda 20 detik saja kawan. Pion G6 berikan ruang, pion G3 sama, raja juga naik, benteng C3, benteng A7, benteng B3. Yanipo hanya mondar-mandir di baris ketiga dan ditantang. Tentu jangan diterima ya, karena kalian kalah satu pion kawan. Endgame raja versus raja dengan keunggulan satu pion sudah bisa membuat kalian babak belur. Jadi jangan diterima ya. Tahan saja, benteng A4, raja F3, benteng B4, benteng E4, benteng naik ke B2, pion H4. Benteng riwa-riwi saja di baris kedua punyanya Yani Punyaci. Sedangkan Faustino Oro improvisasi posisi pionnya kawan. Yanipo masih mondar-mandir dengan bentengnya di situ, di sana, di situ. Dan sekarang peta A1. Pion F3, benteng H1. Benteng D5, ada benteng G1 cek. Raja H2 geser ke F1. Raja geser dekati benteng, dekati pion, benteng lari. Ada pion H5 cop balik dengan benteng. Nah, coba lihat kontrol waktu kedua pemain.
tambah kawan, akibat ada tambahan increment. Mereka bermain cepat, tahu sama tahu, dengan pola permainan teori ya. Endgame seperti ini adalah battle teori kawan. Dan kesabaran tentu saja juga. Raja G6, benteng D5, pion F6, Raja G3, benteng B1. Yanepo mondar-mandir di belakang skak, geser lagi ke A1. Pion F4 sekarang benteng D1, benteng D5. Karena ada pion yang siap didorong, akhirnya raja mundur untuk menghindari pin dari Iane Punyaci. Raja G3, benteng B4 dulu, benteng A6, benteng J4, pion F5, benteng C1, benteng A7 cek, terpaksa raja mundur kawan. Nah, di sini raja F4. Percuma juga ya, tadi maju ke sini pun raja F4 ini juga. Atau benteng F7 mungkin ya. Benteng F7 kalau ke sini ya wassalam, kalah, bisa-bisa kalah. Ya, jatuh pion malan ya. Oke, tadi raja mundur saja ke G8 dari Yanepo. Raja putih juga naik ke F4, benteng C4 cek. Raja F3, benteng B4, benteng E7, benteng A4. Yanepo masih riwa-riwi kawan. Sekarang ada tantangan benteng E4, tentu saja ditolak. Benteng B4, benteng E1, ada raja F4, benteng F1 cek. Raja E4, benteng cek lagi ke F3. Raja maju G7. Benteng B7 cek, mundur lagi ke G8, sekarang diadu. Benteng cek dulu, caplok pion F5, caplok, dan akhirnya mereka sepakat remis di langkah ke-76 kawan. Beberapa hari yang lalu di turnamen kita ya, battle endgame benteng versus benteng. Walaupun sudah dalam posisi seperti ini, tapi tetap ngeyel salah satu pemainnya ya. Udah, kalau seperti ini tawarkan remis saja ya, tawarkan remis saja. Oke, itulah battle antara Faustino Orio, bocil 11 tahun, meladeni permainan Iane Punyaci kawan. Dan akurasi langkah-langkah kedua pemain ini sebesar 96,7% versus 96,6%. Nggak ada beda, sangat presisi permainan mereka berdua. Ya, kita bisa takjub ya sama permainan Faustino Orio ini. Bocil 11 tahun kawan, bocil 11 tahun. Oke, terima kasih. Semoga bisa menghibur kalian kawan. Dan kita tunggu ya hari kedua seperti apa. Tim mana yang akan keluar sebagai pemenangnya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.